Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Kurniawan dengan NIM J1401221002. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial penggunaan aplikasi bioedit yang mengidentifikasi jenis spesifik primer dan degenerat. Nah, tahapan yang pertama itu adalah kita tentukan jenis ikan yang bakal eh, saya gunakan. Nah, jadi jenis ikan itu ada tiga macam. Nah, langkah yang pertama itu kita ke Chrome dulu, terus kita search NCBI. Nah, di NCBI itu kita tuh mencari jenis ikan yang udah dipakai. Ada dua tipe jenis itu, ada di situ ada mRNA sama DNA. Nah, tapi ikan yang saya gunakan itu ikan lele yang dalam bentuk DNA. Nah, oke. Eh, Mungkin kita langsung aja ke tahap yang pertama itu kita buka file, terus kita ke open. Nah, di sini kita cari eh, file yang udah kita download tadi di NCBI, itu ada Clarias Batracus. Kita open. Nah, muncul nih, terus kita klik di bagian sini dua kali itu untuk mengganti nama. Jadi dinamain sama Clarias Batracus. Nah, kalau udah kita langsung klik apply and close. Oke, nah gini kita perbesar aja layarnya. Terus kalau udah gini kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita buka di file, terus kita ke bagian graphic view. Nah, ini kan muncul nih di graphic view di Clarias Batracus. Nah, di sini kita ganti, di sini jadi ganti 15. Ini kita klik OK dulu, terus kita ganti 15. Terus di sini juga titles on right-nya kita titles on live-nya kita checklist, terus sama titles board-nya kita checklist, sama yang paling bawah ini juga kita checklist, sama yang di sebelah kanan juga number left of sex-nya kita checklist, sama sequence word-nya kita checklist juga, sama sequence in color-nya kita checklist. Terus sama number right of sex-nya kita checklist, sama solar-nya kita checklist. Nah, kalau udah, kita jangan lupa kalau ini yang bagian di sini kita diganti, jangan lupa kita akhirin dengan ketik red raw sekali. Nah, kalau udah muncul ini, langkah yang kita cari itu adalah kita ke notepad. Nah, kita ke notepad, terus kita cari yang bagian Clarias Batracus. Nah, di sini saya mengefisiensi waktu aja. Tadi saya sudah sempat cari bagian yang Clarias Batracus. Itu ada yang pertama itu yang kita cari adalah namanya forward. Nah, forward yang saya pakai itu perkiraan di kisaran 140 sampai 160. Nah, eh, udah saya cari dan udah saya dapatkan itu juga. Nah, terus juga ada reference. Nah, reference ini yang saya gunakan itu dari urutan 640 sampai 660, dan ini udah saya dapatkan. Terus juga ada namanya kom kom di sini juga udah saya pakai juga, sama yang tadi itu namanya reference refs. Nah, jadi kalau misalnya si kom ini misal nih dari G itu kebalikannya C, terus T itu sama dengan A, kalau C sama dengan G. Nah, kalau refs itu kita pakai yang paling ujung sebelah kanan, kita masukkan ke bagian depan, jadi dibalik gitu. Oke, kalau emang udah dapat ininya, terus kita close-nya. Nah, ini data dari Claris Batracus itu ada sampai 900 1930. Nah, kalau udah selesai, terus kita lanjut ke tahap selanjutnya itu kita buka ke Chrome, terus kita klik bagian ini. Nah, kita buka ke National Library of Medicine. Nah, NCBI. Nah, di sini kita bakal memasukin data yang udah tadi ada kita cari di Notepad. Nah, ini kita pakai yang bagian primer forward. Di sini kita copy, primer forwardnya kita copy, kita masukkan ke bagian sini. Nah, tempel. Terus juga di sini kita pakainya yang udah di Notepad juga, tapi kita pakai yang paling bawah, bagian di bagian reference. Ini kita copy aja, terus kita masukkan ke sini. Nah, kalau udah keduanya dimasukkan primernya, terus kita cek, jangan lupa di sini kita pakainya. Oke, ini udah reference mRNA. Terus kita ke bagian organisme organisme. Nah, ini kita pakai organisme dari si ikan lele itu, familinya itu namanya Claridae. Nah, contohnya Claridae. Nah, ini kita pakai gini. Nah, terus kalau udah kita cek-cek lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan atau kelupaan. Terus kalau udah, kita nih checklistin juga ya. Kalau udah, kita ke get prims. Oke, ini kita sembaring kita tunggu ini, kita ke bagian namanya eh, web IDT IDT. Nah, di sini kita langsung aja ke bagian tools, terus kita ke bagian origami.
Polygon Laser Tools. Nah, di sini kita jangan lupa, kan kita udah bisa buat akun kemarin. Nah, kita langsung aja kalau emang udah punya akun, kita langsung sign in. Tunggu. Nah, ini muncul. Nah, terus di sini tuh kita masukin. Di sini kita lihat di sini udah target DNA. Terus kalau udah kita klik bagian analis. Nah, muncullah di sini kan bagian data analisnya. Nah, di sini tuh kita dapat yang gauge kontaknya itu kisaran 42,9%, sama melting tempnya itu kita dapatnya itu 57,5 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita lanjut ke Harvin. Nah, hmm, Harvin ini tuh kemungkinan pada saat VCR primer menempel pada diri sendiri, kemungkinan Harvin ada beberapa dapat diatasi dengan membuat primer dengan delta G kurang dari -6. Kita sebut Harvin. Nah, di sini muncul Harvinnya itu kan dijelasin kalau jangan sampai lebih dari kurang 6. Nah, di sini yang saya dapatkan itu adalah -2,53. Oke. Terus juga ada eh, selanjutnya juga ada 50,2 sama -32,5 sama -100,5. Terus kita lanjut ke Shape Dream. Nah, di Shape Dream ini kemungkinan dia menempel pada sesama primernya. Nah, ini di bagian Shape Dream. Ini udah muncul data-datanya. Eh, di sini lumayan banyak data-datanya yang muncul. Scroll ke bawah. Terus kalau udah kita lanjut ke Heterodream. Nah, di Heterodream ini kita apa namanya? eh, Kopas Rappers. Rappers itu kemungkinan primer forward menempel ke Rappers. Nah, di sini kan kita ya kita ini sini kalau udah kita langsung aja kita klik nah, mungkin kita udah selesai di bagian sini, terus kita lanjut ke tahap selanjutnya, dan ini dia hasilnya yang udah saya dapatkan tadi. Ini ini ada teknik multinya itu 53,11 sama 56,000, sama ada GC-nya tuh 42,86 sama 52,38. Nah, dari teknik multinya tuh lebih rentan itu dari 52 sampai 58 derajat Celcius. Nah, ini ngedapatnya 53. Oke, kalau udah gitu kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita kembali ke aplikasi bioedit. Nah, ini kan tadi baru masukin cuma satu data doang ya. Terus kita lanjut ke data, masih ada dua data lagi yang belum dimasukkan, kita ke ini saja. Nah, terus kita masukin lagi ke file. Terus kita bagian klik import, terus sequencing element file. Nah, tadi kan kita udah pakai data yang Batrakus, sekarang yang Dusumeri. Nah, kita open. Ini kan muncul nih. Nah, terus kita klik dua kali juga, terus kita ganti namanya. Kita klik namanya Clarias Dusumeri. Kalau udah kita klik apply and close. Nah, terus baru dua nih, kita klik lagi file, import, terus sequencing element file. Kita klik yang paling atas datanya, terus kita open. Terus kita klik dua kali, terus kita ganti namanya di sini. Jadi namanya Clarias An. Kalau udah kita klik close. Nah, kita perbesar aja lagi. Nah, kalau udah muncul ketiga jenis ikannya, kemudian kita klik Ctrl A biar semua keblok. Ctrl A, Ctrl A. Nah, kalau udah keblok semua, kita ke aksesoris application, terus kita kalau ke sini klik, klik, tunggu, habis itu selesai muncul. Nah, ini terus kita setelah ini kita klik yang bagian sebelah kanan ini, set intensity and similarity in alignment in Windows. Nah, muncul kayak gini. Terus kalau udah kita kembali ke file, terus kita klik graphic view. Nah, muncul datanya kayak tadi lagi. Terus kita jangan lupa ganti yang page width-nya itu jadi 15 kayak. Kita klik OK dulu, ganti 15. Oke. Kalau udah, ini juga sama kayak tadi, di checklistin juga udah sama. Terus kita klik. Jangan lupa kalau bagian data yang di sini, bagian di sini diganti. Jangan lupa akhirannya itu diklik read browse. Kalau udah, nah muncul nih. Nah, jadi eh, kalau jadi udah muncul nih ketiga jenis ikan, dan ini tuh kita tentuin dulu ketiga jenis ikan ada berapa kira-kira sampai berapa.
itu ketiga jenis ikan ini sampai 1445. Nah, terus kita lihat dulu dari Notepad. Nah, ini kan tadi baru satu ikan nih. Nah, terus kita scroll ke bawah dan di sini ada Clarias Dasumieri itu primer forwardnya itu yang saya gunakan tuh tadi sama juga 140 sampai 160. Nah, kenapa dari primer forward itu lebih kecil daripada referensi? Karena sesuai dengan acuan dan ketentuan itu, karena primer referensi itu harusnya lebih besar daripada primer forward. Jadi yang primer referensi itu, jadi yang saya pakai itu adalah dari 640 sampai 660. Terus juga ini juga sama kayak yang di awal tadi. Jadi komplement ini tuh dia tuh misalnya A itu T, terus G itu C, dan terus dia ada refs itu, jadi angka dari belakang si komplement itu dimasukin ke paling depan. Nah, terus juga ada yang namanya yang data yang ketiga itu namanya Clarias Anguillaris. Nah, itu juga sama kayak tadi yang saya gunakan tuh primer forward tuh 140 sampai 160. Terus juga ada yang reference itu 640 sampai 660. Ini juga sama cara kayak tadi. Nah, terus ketika udah dapat nih ketiga jenis ikannya, terus yang dicari itu adalah titik terakhir itu adalah degenerat. Nah, degenerat itu caranya itu tahap yang pertama itu adalah setiap dari ketiga jenis ikan itu bagian di wraps-nya ini tuh kita copy, terus sudah copy kita tempel di sini. Terus jangan lupa kalau sudah ditempel di sini kita kasih nama namanya, yang pertama itu namanya ikan Clarias batrachus. Nah, terus juga yang kedua itu kita copy bagian ininya, copy. Terus kalau udah kita masukin juga ke sini, kita tempel di sini. Jangan lupa juga kasih namanya itu Clarias dusumieri. Nah, terus yang terakhir itu ada namanya, eh kita copy juga bagian ininya, karena yang di acuan yang terakhir itu kita terfokus ke bagian ke repsnya dari ketiga jenis ikan. Kita copy, terus kita masukkan ke sini. Nih, kalau udah dimasukkan dan oh ya, yang terakhir itu kasih namanya Clarias Anguillaris. Nah, kalau udah masuk ke tiga jenis ikan semua dan bagian rednya sudah digabungin, nah jadi titik terakhir itu adalah kita tuh bakal mencari tahu dari huruf G A T itu kan yang sudah dipaparin tadi sama asisten praktikum ya. Nah, jadi itu ada namanya rumus kalau misalnya eh, GAT itu sama dengan D. Nah, sedangkan kalau AGT itu sama dengan D, sama D. Kalau misalnya GC itu, jadi kalau misalnya GCG itu jadi dibaca cuma dua doang, GC. Nah, GC itu sama dengan G. Nah, dan ini hasilnya DDGTBH SWKW YKBAS VDWKHM. Nah, ini hasilnya dari ketiga jenis ikan. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.